hendaknya kau meminta ampunan pada Allah walaupun kau tidak memiliki dosa. Contohlah bagaimana Nabi Muhammad SAW beristighfar padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Bahkan beliau tidaklah berbuat dosa sekalipun. Syekh Abu Hasan Asyadzili. Biografi Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili lahir di Umroh pada tahun 593 Hijriah. Desa ini terletak tak jauh dari kota Sabtah, Afrika Barat. Secara nasab, ia sampai kepada Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Halim bin Kisi bin Yusuf bin Yus'a bin Warad bin Batan bin Ali ibnu Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Syekh Abu Hasan Asyadzili termasuk Ahlul Bait dari pernikahan Fatimah binti Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Di desanya Gumurah, ia banyak mempelajari ilmu agama secara tekun, hingga kemudian ia berhasil menguasai berbagai cabang ilmu, seperti fikih, hadis, dan tafsir. Selanjutnya, setelah ia menguasai ilmu-ilmu ini, baru ia memasuki dunia tarekat sufi. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, tidaklah dia memasuki tarekat sufi hingga ia mampu berdebat dengan ilmu-ilmu yang bersifat lahiriah. Kepribadian dan kemuliaan sifatnya. Dalam berbagai sumber sejarah yang mengulas tentang biografi dan sejarah hidup Syekh Abu Hasan Asyadzili, semua sepakat bahwa ia termasuk seorang yang memiliki kapabilitas keilmuan dan kedudukan tinggi di mata para ulama. Ibnu Mulkin misalnya mendeskripsikan karakteristik pribadinya. Ibnu Mulkin berkata, sesungguhnya nama Syadzili itu dinisbatkan kepada Syadilah, sebuah kota di wilayah Afrika. Ia seorang zahid yang penyabar, menetap di Iskandariyah dan seorang syekh tarekat Syadziliyah. Sedangkan dari segi fisiknya dapat diketahui Syekh Abu Hasan Asyadzili berkulit merah, berbadan kurus, berperawakan tinggi, memiliki dua pelipis yang tipis, jari-jarinya panjang seperti orang Hijaz, dan ketika berbicara, ia sangat fasih dan indah didengar. Ia selalu berpakaian bersih dan rapi setiap kali pergi ke masjid. Sebagaimana hadis yang berbunyi, bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat yang suci. Karena itulah, ia selalu menghias diri dengan berpakaian rapi dan baik. Tarekat dengan pakaian mewah. Ia memandang bahwa tarekat tidaklah melulu dipahami dengan ritus-ritus semedi dan menggunakan pakaian lusuh. Sebaliknya, ia menganggap bahwa bertarekat yang sesuai dengan kerangka Qur'ani adalah bertarekat dengan cara memakai pakaian mewah, kendaraan terbaik, dan kuda yang terbaik pula. Oleh karena itu, ia mengajarkan cara bertarekat semacam ini kepada para muridnya, terutama dalam memahami konsep zuhud dan arti uzlah atau bertapa. Hal ini misalnya seperti penuturan dalam kisah berikut ini. Pada suatu ketika, Syekh Abbas Al-Mursi ingin bertamu kepada Syekh Abu Hasan Asyadzili. Dalam benaknya, ia terbesit untuk memakan makanan yang keras, tidak enak, dan berpakaian lusuh. Sesampainya di rumah, sang imam berkata, "Wahai Abbas, kenalilah Allah, dan jadilah apa yang kau kehendaki. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, sesungguhnya makanan dan minuman yang lezat itu tidak akan membahayakan dirinya." Meski demikian,
sang imam tetaplah seorang manusia biasa yang hidup dalam tradisi didikan Gunung Guzwan, sebuah didikan keras yang tak dapat ditanggung kecuali oleh para pahlawan dan kesatria.